Puji dan Ustadz Azan. Teman-teman di HO sudah masuk semua ya? Absennya Teh Reni sudah disiapin? Yang kemarin-kemarin, yang 2 pekan kemarin sudah ada? Situ aja. Ada jalur-jalurnya enggak? Pekan ini. Ke sini, tanda tangan. Sip. Baik, Bapak Ibu sekalian, kru AJL yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kajian rutin kita kali ini. Jadi kalau sudah dirutinkan artinya jadwalnya mabni. Mabni itu ya terus-menerus kita akan adakan sebagai bagian daripada kewajiban KPI SDM. Kemudian juga kita maksudkan juga agar semua kru AJL juga memiliki sebuah visi, misi, dan juga value hidup yang sama, gitu ya. Dalam arti yang sebenarnya solid. Memantaskan kita untuk mendapatkan surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentu jawabannya adalah ketika kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci kesuksesan kita semua adalah taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayatnya sering kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan majelis yang mulia ini beserta orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaannya, mari kita banyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW atas berbagai hal yang sudah beliau SAW lakukan kepada kita semua, sehingga kita bisa menikmati bagaimana nikmatnya Islam, kita bisa menikmati bagaimana nikmatnya hidup untuk menjadi hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa juga merasakan bagaimana orang-orang yang sudah tersibghah, ya, terwarnai dengan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan tenang, ya. Hidupnya akan kemudian senantiasa on the track, senantiasa ada dalam jalur daripada keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga majelis kita kali ini kita akan mintakan agar juga memudahkan kita untuk menghadap sebuah perjalanan kehidupan kita, memudahkan kita untuk mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa kabar hari ini Bapak Ibu sekalian?
Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kalau lagi duduk, Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kita ulangi ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ajel? Gimana? Lupa lagi. Uang kan gini ya. Huwa berkah memberkahi. Ngasih ke orang lain. Huwa berkah memberkahi. Siap, Ajel? Huwa berkah memberkahi. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan bawakan sebuah materi yang agak panjang ini, berseri ya. Mungkin 4 kali pertemuan kita akan selesaikan. Prophetic Life Blueprint. Jadi prophetic itu adalah prophet, kenabian. Life itu hidup, blueprint itu cetak biru. Bagaimana kita bisa punya cetak biru dalam menapaki kehidupan kita. Makanya tagline kecilnya menapaki kesuksesan hidup sebenarnya. Jadi hidup sebenarnya yang kita maksud itu adalah dalam rangka kita untuk mencari sebuah jalan untuk menuju kepada kesuksesan. Dan itu tidak akan mungkin kita dapatkan kalau kita mempelajari tentang apa itu makna hidup. Ya. Baik, saya sediakan beberapa menu. Dan ininya tidak jalan. Sebentar. Ya. Yang pertama, visi hidup kita. Ya. Jadi visi hidup kita itu kita akan petakan hidup kita itu, gitu ya. Inilah yang dimaksud dengan peta kehidupan. Yang kita akan mulai dari akhir, yang kita bahas dalam materi tentang akidah. Kemudian juga ada misi hidup kita, yaitu untuk dakwah, melejitkan kecepatan kesuksesan hidup kita. Dan value yang kita akan bangun adalah syariah, sebagai sebuah jalan tol kesuksesan hidup yang akan kita jalani dan menyampaikan kepada kesuksesan yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir adalah kita ingin sampai mendapatkan pahala investasi, mencari kendaraan tercepat dalam kesuksesan hidup kita. Jadi betul bahwa dalam sebuah perjalanan kita harus punya P, ya, kemudian M, kemudian value, dan juga V lagi. Ini adalah visi hidup kita, misi hidup kita, kemudian juga value, nilai yang akan kita usung, dan juga pahala investasi yang ingin kita dapatkan. Ya, ini materi yang berseri. Mudah-mudahan selesai dalam visi hidup kita. Nanti pekan depan misi, kemudian value, dan terakhir adalah pahala investasi. Ya, visi ini penting agar kita tahu arah kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan kepada kita sebuah jalan. Sehingga kita mintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa? Dalam sehari semalam di surat Al-Fatihah, apa yang kita senantiasa minta? Dalam surah Al-Fatihah dari mulai awal Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-Rahmanir-Rahim, dialah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang memiliki kekuasaan di hari akhir. Iyyaka na'budu, kami beribadah kepadamu, dan iyyaka nasta'in, dan kami meminta kepadamu. Apa yang diminta? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu adalah jalan lurus, ya, seperti jalan tol. Nah, jalan lurus itulah yang disebut dengan ihdinas siratal mustaqim. Ini sebetulnya yang selalu diminta oleh setiap muslim, ya. Visi hidup kita itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Nah, seperti jalan lurus. Siratal ladzina an'amta, orang-orang, sebuah jalan yang sudah diberikan kepada orang-orang yang diberi nikmat. Alaihim, kepada mereka. Ghairil maghdub, bukan orang-orang yang kemudian dianiaya. Ghairil maghdub bi alaihim waladhdallin, ya. Bukan orang-orang yang mereka itu tertutup. Siapa itu mereka? Yahudi dan Nasrani. Nah, jadi kehidupan kita itu sudah diberikan sebuah jalan lurus, ya. Ihdinas siratal mustaqim.
Nah, dalam materi tentang akidah, sebetulnya kita akan dipetakan bahwa kehidupan kita itu, sebagaimana yang kemarin sudah kita sampaikan, ada titik di mana kita memulai kehidupan kita dengan kelahiran kita, kemudian kita berakhir dengan kematian kita. Mati. Yang dari mulai lahir sampai sebelum kehidupan ini waktunya tidak terhingga ya. Dan dari mulai kematian kita sampai kemudian kehidupan setelah kematian ini juga tidak terhingga, gitu ya. Sehingga yang kita bisa hingga dan kita bisa ukur itu adalah hanya dari mulai kelahiran kita sampai kematian kita, ya. Dan itu semua sudah terjawab dalam bentuk akidah, ya. Nah, dalam bentuk akidah. Akidah itu apa? Akidah itu adalah ikatan yang menguatkan kehidupan kita. Akidah itu adalah merupakan aqoda yukidu akidatan, sebuah tali ikatan yang mampu untuk menjawab segala pertanyaan kehidupan kita. Ya. Nah, dimulai dengan sabda Rasulullah SAW. Ya, ini sudah kemarin kita sampaikan bahwa sebuah masa di mana hari kiamat dihadapkan kepada seorang yang termewah di dunia sebagai calon isi neraka. Kemudian dimasukkan ke dalam neraka sebentar, dikeluarkan dan ditanya, wahai anak Adam, pernahkah kamu merasakan kesenangan dan kebahagiaan selama hidupmu? Ahli neraka hidup di dunia dengan berlimpah kemewahan, kemudian ditanya, pernah senang nggak selama hidupmu? Jawabnya adalah tidak pernah, wahai Tuhan. Kemudian yang lain adalah seseorang yang dia di dunia itu menderita, tapi dia calon penghuni surga, dimasukkan ke dalam surga sebentar saja, kemudian ditanya, wahai anak Adam, pernahkah kamu menderita kesukaran, kemalangan selama hidupmu? Jawabnya adalah, tidak wahai Tuhanku, belum pernah saya menderita, merasakan kesukaran sama sekali. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini sebuah gambaran bahwa kehidupan nanti itu, yang setelah kehidupan kematian, kita akan mendapatkan kehidupan sebenarnya. Ini kita akan terhapus segala memori kita di kehidupan sebelumnya. Ya, walaupun kemudian kita di dunia ini misalkan menderita ya di bawah garis kehidupan, menderita apalagi sedih, apalagi teraniaya, miskin, gitu ya dan sebagainya. Tapi kalau kemudian di akhiratnya dia di atas garis calon ahli surga, ini semua kehidupannya akan terhapus ya. Demikian juga kalau kemudian di kehidupan dunianya dia di atas garis, kaya, tenar, apalagi borjuis gitu ya, lain-lain di atas garis. Tapi kemudian dia calon ahli neraka di bawah garis, maka dia pun akan melupakan kehidupan dunia yang dia penuh dengan kenikmatan. Siapa mereka? Orang-orang kafir, orang-orang yang dikodokkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak hartanya, tapi kemudian tidak memeluk Islam, insya Allah dalam kehidupan ya dipastikan dalam kehidupan akhirat nanti dia akan menderita, teraniaya, tersiksa selama-lamanya. Ya, dan tidak akan pernah berakhir. Bagi kita orang yang berpikir, tentu saja kita harus memastikan kita akan hidup di atas garis siratal mustaqim, ya. Yang itu yang akan kita senantiasa minta, ihdinas siratal mustaqim. Kita hidup di atas garis lurus sehingga kehidupan kita akan bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terus kita konsisten di atas garis kehidupan siratal mustaqim. Ya. Nah, kita renungkan ini sebagai persiapan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan carilah oleh kalian kehidupanmu ma qaddamat lighad, untuk kehidupan lighad, kehidupan nah ini kehidupan setelah kehidupan dunia, yaitu kehidupan hari esok, lighad. Gitu ya. Wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita merujuk pada mufassir ketika menafsirkan ayat ini, ada sebuah hal yang menarik, yaitu perhatian kita kehidupan lighad, ya, kehidupan masa depan kita, ma qaddamat lighad, ini diapit oleh dua kewajiban. Satu kewajiban
di ayat yang sama. Bertakwa kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Sehingga ayat ini memastikan bahwa apa ciri orang-orang yang memperhatikan masa depan? Ma qaddamas lighad. Cirinya apa? Bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, ya. Kalau kemudian kita aware, kalau kita perhatian terhadap kehidupan yang masa depan, maka cirinya adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, bertakwa itu apa? Pengertian takwa apa, Bapak Ibu sekalian? Ada yang tahu? Melaksanakan perintah Allah, memanjul larangannya. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segenap apa yang dilarang. That's all. Itu saja. Ya. Nah, maka perhatian kita untuk lighad, untuk kehidupan setelah kematian, gitu ya. Ini lahir, kematian, gitu ya. Yang tidak terhingga itu. Ini kita akan jawab dengan ihdinas siratal mustaqim dalam bentuk bertakwa kepada Allah. Takwa, ya, Allah, ya, takwa Allah. Nah, ini sebuah perhatian dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua untuk kita itu hidup memperhatikan masa depan kita. Apa yang telah kita perbuat untuk hari esok, yaitu akhirat, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini kita lahir, ya. Kemudian diakhiri dengan kematian kita. Ya, mati. Waktu sebelum manusia lahir itu garis waktunya ini enggak terhingga, gitu ya. Ini disebutnya apa ini? Pak itu Amin apa? Orang teknik? Lupa saya, apa ini? Apa? Apa yang tidak terhingga itu? Filzah, apa? Tahu nggak? Ada yang ingat? Yang tak terhingga itu apa disebutnya? Kang Herlan gitu. Lupa lagi ya? Artinya ini sebuah kehidupan yang nggak ada ujungnya, terhingga, kita nggak tahu. Sama, setelah kehidupan kematian juga, kita nggak tahu nih. Apa ini ya? Jadi penasaran, coba googling ini ada apa ya? Panjangnya juga tak terhingga, waktunya tak terhingga. Ya, garis waktu setelah kehidupan kematian tidak terhingga. Tapi yang bisa kita hingga itu, kata Rasulullah, umur umatku itu nggak akan lebih dari 60-70 tahun. Nah, ini bisa kita hingga 60-70 tahun, sepanjang kehidupan kita. Setelah kita ajal kita masuk ke dalam kerongkongan kita, nyawa kita, sirul hayah kita masuk ke dalam kerongkongan kita, sudah ini nggak akan kita hitung lagi. Ya, jadi yang dihitung itu adalah ketika kita akil balik sampai kemudian kematian kita. Inilah visi kehidupan kita, inilah jalan kehidupan kita, dan inilah yang menjadi sebuah perjalanan kehidupan manusia. Ya. Infinity. Itulah pentingnya googling ya, infinity, tidak terhingga. Nah, setelah manusia mati, ini harus kita perhatikan dalam rangka memperhatikan lighad ya, surat Al-Hasyr tadi. Setelah kehidupan mati itu ternyata manusia itu jika dia gagal dalam kehidupan dunia nih, di sini itu ya, maka dia akan menyesal, menderita, tersiksa, teraniaya untuk selama-lamanya. Ya, seperti tadi. Kalau dia gagal di kehidupan ini, tidak hidup di atas garis, tapi di bawah garis, gitu ya, maka dia akan menyesal, menderita, tersiksa, teraniaya, abadan, selama-lamanya. Ya. Namun apabila dia sukses hidup di atas garis siratal mustaqim, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim, dia akan diberikan nikmat. Ya, di kehidupan dunia ini ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan dia dijauhkan dari orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang tersesal, orang-orang yang terderita, orang yang tersiksa, teraniaya. Beda, sangat bertolak belakang. Maka dia akan menjadi orang-orang yang bahagia untuk selama-lamanya. Ya, baik kalian, pilih hidup di atas garis, di bawah garis.
Di atas garis, di bawah garis? Di atas garis. Takbir. Jangan tidur ya. Nanti saya ngomong sendiri. Nah, hidup kita di dunia itu hanya sebentar. Hanya berapa? Ya, sebentar. Hanya 2 menit 1 detik saja hidup dunia ini. Berapa lama? 2 menit 1 detik. Dari mana kita tahu 2 menit 1 detik itu? Kita akan rujuk kepada surat Al-Ma'arij. Ya. Jadi hidup dunia itu hanya sekali. Jadi kalau teori reinkarnasi itu nggak ada dalam Islam itu, kalau sudah mati ya mati saja, nggak bisa digantikan oleh yang lain. Hanya sekali, hanya sebentar saja. Kemudian juga tidak akan terulang lagi, maka tidak boleh gagal dalam hidup kita. Karena kita hidup sekali, sebentar, dan tidak terulang lagi. Ya, karena ada orang-orang yang kemudian mereka di akhirat itu, ya Rabbi irji'uni, hai Tuhanku kembalikan kami ke dunia. Untuk apa? Agar aku bisa melaksanakan hidup di atas garis tadi. Ya, kata Rasulullah, kata Allah nggak boleh, nggak bisa. Karena hidup itu hanya sekali, sebentar dan tidak terulang lagi. Berapa lama? Nah ini kita lihat dari mulai kecil, kemudian beranjak dewasa, ya, kemudian juga berpasangan dan sebagainya, sampai kemudian kakek nenek dan sebagainya, dan hidup hanya 2 menit 1 detik saja dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbatsu illa syiyatan aw duhaha. Mereka itu ditanya ketika hari dibangkitkan, seakan-akan mereka itu tinggal di dunia itu hanya sebentar saja. Ya, seperti kita mendapatkan waktu duha. Seperti kita mendapatkan waktu sore nanti, hanya sebentar. Ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbatsu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seperti kita mendapatkan waktu sore dan kita mendapatkan waktu sebentar. Asalnya anak-anak lahir bayi sekarang sudah punya anak. Asalnya anak-anak kemudian sekarang sudah bertanggung jawab sendiri. 'Ashiyatan aw duhaha. Seperti kita mendapatkan waktu sore dan juga seperti kita mendapatkan waktu duha. Ya. Nah, Bapak sekalian, berapa rata-rata umur kita? Rasul pernah mengatakan bahwa umur kita itu nggak lebih dari 60 tahun. Ya, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, Allah telah memberi kesempatan yang cukup kepada orang yang dilanjutkan usianya hingga 60 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau Rasulullah SAW berapa umurnya, usianya? 63. Beliau diberikan bonus 3 tahun. Ada yang sudah 60-an di sini? Masih pada muda ya. Yang umur 40 tahun ke atas? Kita lah Pak. Di bawah 40 tahun semua ya. Pak Firman sebentar lagi. Ya. Umur 40 tahun. Arba'ina sanatan. Pak Tito, Pak Firman, dan saya. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah doa. Ada yang sudah hafal doanya? Terutama yang menjelang 40 tahun. Ila suddahu arba'ina sanatan wakur Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amal sholihan tardahu. Sudah hafal tuh? Pak Firman, hafal Pak? Pak itu apa Pak? Hafalin Pak. Rabbi auzi'ni, wahai Allah, Engkau sudah memberikan nikmat kepada kami, an ashkura, berikan kami kekuatan untuk mensyukuri semua yang Allah berikan kepada kita semua. Arba'una sanatan, 40 tahun itu umur final Pak. Kalau kemudian 40 tahun kata Rasulullah dia sudah ditunjuki jalan yang lurus, maka dia akan istiqomah. Kalau 40 tahun dia masih banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lupa selama-lamanya. Karena 40 tahun itu umur yang menentukan kita. Kalau dia belok sedikit, sudah. Mau kapan lagi? Tinggal 20 tahun. Ya. Kalau dia kemudian lurus dalam jalan istiqomah siratal mustaqim, dia akan menjadi orang-orang yang terselamatkan. Dia akan hidup di atas garis, bukan di bawah garis. Ya, hati-hati, umur 40 tahun. Ya akan kita mau kemana lagi? Allah sudah berikan kepada kita umur 40 tahun, masa mau bermaksiat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Irji'uni, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana dalam ayat dikatakan bahwa
Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i, maka kembalilah ila rabbika, kepada Tuhanmu, ya, dan jalan kepada kebaikan. Nah, ini 60 tahun. Kalau sudah cukup memberikan kesempatan kepada kita semua. Jadi kita akan lihat, benarkah 60 tahun itu sudah kita pertaruhkan semuanya untuk lighon, untuk kehidupan setelah kematian kita. Ya, ini mati, pertaruhkan kita, kira-kira ini mau semuanya dalam ketaatan. Ternyata tidak, Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat, ya, ini 0 sampai 60 akhir kehidupan kita. Dari mulai kelahiran kita dikurangi dengan akil balik kita, ya, masa kanak-kanak kita 60 kurang 15 sudah tinggal 45 tahun, ya. Kemudian juga dikurangi masa tidur, kurang lebih juga 15 tahun. Sepertiga dari kehidupan kita, 8 jam, 24 jam, sepertiganya adalah 8 jam. 8 jam per hari. Kemudian sisa dari 45 berarti sudah dikurangi lagi 15 tahun. Ini sudah 30 tahun. Jadi pertaruhan kita tinggal setengahnya lagi. Nah, inilah waktu yang benar-benar kita pertaruhkan. Karena waktu tidur itu rufi al-qalam, kata Allah Subhanahu wa taala, diangkat kolam. Ya. Jadi tidak ada perhitungan ketika kita tidur. 8 jam, sepertiga kehidupan kita itu nggak dihitung sebagai bagian daripada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya rufi al-qalam. Ya. Nah, maka kalau 15 sudah 30, tinggal 30 tahun lagi. Inilah yang kita pertaruhkan, tidak boleh gagal dan juga tidak boleh kita mengharapkan kehidupan lagi untuk kehidupan dunia. Karena hanya sekali, sebentar, dan tidak terulang lagi. Umur 30 tahun lagi sisanya. Ya, ya, pada akhir kehidupannya, ya, kita semua akan menyesal. Ya, kalau ini kita bandingkan kehidupan neraka itu semuanya adalah panas, gitu ya. Kalau dalam ayat Quran itu kan Allah menggambarkan dengan sangat luar biasa, neraka itu nggak ada seorang manusia pun yang sanggup. Kulit kita itu nggak sanggup, gitu ya. Tapi Allah berikan sedemikian rupa agar kemudian kita mendapatkan sebuah gambaran tentang siksa yang tidak akan pernah berakhir. Ya, kita semua akan menyesal. Terbagi 3 kelompoknya. Ada yang kemudian penyesalannya ringan. Ya, dari berat dulu ya. Ada yang sangat berat. Kalau bisa nangis darah seperti ini. Ya, kalau beliau Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ini orang-orang kafir yang mereka ingin hidupnya itu tidak sebagai manusia. Ya laitani kuntu turaba, wahai Tuhanku, seandainya Engkau ciptakan dalam bentuk tanah saja, agar aku tidak kemudian mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Tapi kata Allah nggak bisa, gitu ya. Maka kalau bisa nangis darah. Yang kedua, kelompok yang berat penyesalannya. Ini orang Muslim memilih Islam, tapi kemudian amal baiknya lebih sedikit daripada amal keburukan. Jadi amal buruknya lebih banyak. Nah, maka dia akan berat penyesalannya. Masuk ke dalam neraka sebentar saja. Ya, tapi kemudian akan kembali kepada surga Allah Subhanahu wa taala, tapi sebentar akhirat itu tidak hanya dibayangkan 1 hari dalam kehidupan dunia. Karena 1 hari di sana sama dengan 50.000 tahun. Ada umurnya 50.000 tahun? Nggak ada. Jadi kelompoknya ini berat penyesalannya. Ya. Jadi kalau kita dikodokan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya menjadi ahli neraka seminggu, ya 7 kali 50 ya, 350.000 tahun. Dan itu sangat lama, gitu ya. Dan ini kelompok yang berat penyesalan. Jadi jangan pernah, udahlah saya mah give up saja, masuk ke dalam neraka sebentar saja. Jangan pernah mau. Ya, kalau kita kemudian gagal kehidupan ini, maka kita akan menderita, menyesal, dan teraniaya selama-lamanya. Jangan pernah kita mau masuk ke dalam neraka sebentar saja. Karena defaultnya seorang muslim itu dia masuk surga. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku akan masuk surga. Illa man aba. Kecuali orang yang enggan. Jadi dalam pandangan Rasulullah SAW, default kita itu masuk surga, gitu ya. Tapi ada orang yang enggan. Maka kita juga bingung, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak termasuk orang yang enggan masuk surga, ya. Tapi kenyataan seperti itu. Ilaman aba, ada orang yang kemudian enggan masuk surga.
Man huwa ya Rasulullah? Siapakah orang yang enggan masuk surga itu Rasulullah? Rasul mengatakan, waman asani, barang siapa yang dia bermaksiat kepadaku, tidak ikut dengan prophetic life blueprint, ya, tidak ikut dengan hidup sunnah Rasulullah, waman asani, gitu ya, fahuwa man aba, dialah orang yang enggan. Kalau waman atani, barang siapa yang kemudian dia hidup taat kepada sunnahku, kata Rasulullah, ya, dia fadkhulul jannah, dialah orang yang masuk surga. Nah, jadi semua umat Rasulullah SAW akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ilaman aba, kecuali orang yang enggan. Man huwa ya Rasulullah wa man asani, barang siapa yang dia bermaksiat kepadaku, fahuwa man aba. Dialah orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, ini ada kelompok yang ringan penyesalannya. Semua kita akan menyesal. Inilah orang muslim yang taat, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang hidup di atas garis kehidupan, visi misi kehidupannya, tapi kemudian dia tidak sampai kepada derajatnya para nabi dan juga para solehin dan juga para syuhada. Ya, tapi lumayan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, karena surga Firdaus itu adalah dia surga yang kemudian senantiasa dilirik oleh Allah Subhanahu Wa Taala di alam arasy-Nya. Jadi Allah memperhatikan. Ya, ini sebuah surga yang luar biasa kenikmatan. Ya, tapi kelompok yang paling ringan penyesalannya, ini juga sebuah kenikmatan yang luar biasa. Nah, nanti dalam masalah akidah, kita akan bedah lebih dalam terkait dengan asal muasal kehidupan kita, ya. Jadi kehidupan sebelum kehidupan kita yang tidak berujung ini, ya, ini kelahiran, ini kematian yang tidak berujung. Nah, kita akan bahas dari kehidupan sebelum kehidupan dunia, ya. Jadi kalau ini sampai jam 10, tinggal berapa menit lagi? Masih lama, ya. Manusia itu, kalau kemudian kita ingin tahu tentang asal muasal kehidupan manusia, manusia memerlukan jawaban yang pasti benar. Ya, apa yang memastikan kebenaran? Ada yang tahu definisi kebenaran itu apa kira-kira? Ini sudah agak masuk ke dalam materi, ya. Apa yang dimaksud dengan benar? Kayak gak? Kira-kira apa yang disebut dengan benar? Kayak gak? Tidak salah. Tidak salah. Oke, ya. Satu, benar itu tidak salah. Kedua, Pak Gadang? Hal yang baik. Hal yang baik, benar. Tiga, Kak Aisyah? Mantap, sesuainya pikiran dan kenyataan. Sudah mulai agak benar? Teh Filzah? Apa yang dimaksud dengan benar? Ada orangnya? Ya, apa? Pas. Satu lagi dari perempuan, Tereni, apa yang disebut dengan benar? Hah? Benar itu apa? Yakin. Nah, mulailah. Sesuai dengan perintah Allah. Kata sesuai perintah Allah. Ya. Coba kita lihat, ya. Untuk memastikan kebenaran itu, manusia, caranya untuk memperoleh kebenaran, pertama dengan menggunakan akal, dilihat, nah, gitu, ya. Yang kedua, menggunakan perasaan. Kira-kira yang mengantarkan kepada kebenaran, menggunakan akal atau menggunakan perasaan? Akal dan perasaan. Akal dan perasaan. Oke, kita lihat. Ya, kalau menggunakan perasaan, dia suka tidak suka. Ini serba relatif. Kalau menurut saya yang paling baik laptop adalah sampai saat ini saya menggunakan, ya walaupun murah dan sebagainya, Asus. Kalau menurut Kang Ega apa? Laptop yang netbook paling bagus? MacBook, Apple, ya. Kalau menurut Pak Firman apa? Axio. Lenovo, gitu ya. Ini sebuah hal yang pakai perasaan, suka tidak suka, ya.
Nah, tertarik atau tidak tertarik? Kalau menurut Pak siapa ya? Sudah umur 40 tahun. Kang Ujang lah. Kang Ujang? Ya. Kang Ujang belum 40 tahun ya? Sebentar lagi. 60 kurang. Lebih tertarik ke mana Kang Ujang? Mobil Kijang atau kemudian mobil Honda? Oh, sorry, mobil Toyota. Mobil Toyota atau mobil Honda? Toyota. Ini tertarik tidak tertarik? Ya. Tapi kalau menurut saya Pak siapa? Pak Tito beda. Honda atau Toyota? Tuh, masih beda ya. Tertarik tidak tertarik. Honda inovasi, Toyota durabilitas. Ya, ini sesuatu yang perasaan. Ya, senang tidak senang. Kang Satrio, senang wanita berjilbab atau senang wanita tidak berjilbab? Tergantung. Tergantung kondisi ya. Oke, senang atau tidak senang. Ya, ini semuanya adalah pakai perasaan dan berujung pada pokoknya saya makia. Pokoknya kata saya begini. Ini ujungnya pakai perasaan. Ya, dan sifatnya subjektif dan sangat emosional. Ya, ini sebuah hal yang menjadi pengalaman kehidupan, tidak dapat mengantarkan kepada kebenaran yang sesungguhnya. Nah, tetapi kalau kita menggunakan akal, nah, dia akan memiliki argumen. Ya, satu ditambah satu berapa? 2. Kenapa 2? Terus akan memiliki argumen. Kemudian setiap argumen itu bisa dipertanyakan lagi. Kenapa 2? Ya, kenapa nggak 3 dan sebagainya. Ini akan berujung kepada pemikiran yang paling mendasar dalam kehidupan kita, dan pemikiran mendasar itu yang akan bisa mengobjektifkan dan menghilangkan berbagai subjektivitas dan sifatnya rasional, sehingga akan mengantarkan kepada kebenaran. Contoh, ya, Pak Tito, menurut Pak Tito, demokrasi itu benar apa salah? Punten Pak Tito ditanya aja. Berat, ya. Oh, berat itu. Direkam ya. Justru karena itu. Oke. Kalau kemudian kita bisa mempertanyakan ya, kesimpulannya bahwa siapa yang menciptakan manusia? Gitu. Inilah yang disebut dengan ya objektif dan rasional. Terus ya, Pancasila dari mulai nenek moyang lagi sampai kemudian manusia pertama, sampai kepada pertanyaan siapa yang menciptakan manusia. Ini the big question. Ini pertanyaan besar. Atau kalau dalam istilah bahasa Arab disebut dengan apa, Pak Firman? Yes, Uqdatul Kubro. Nah, 3 pertanyaan mendasar dalam kehidupan kita. Ini Uqdatul Kubro. Min aina anta, dari mana kita berasal? Mada taf'al fi hada dunia, apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Kemudian ila aina ba'da hayat dunia, akan kemana setelah kehidupan dunia ini. Inilah pertanyaan mendasar tentang kehidupan. Dan itu harus dijawab secara objektif dan rasional sehingga menghantarkan kepada kebenaran yang sesungguhnya. Ya. Dan itu akan menjawab segala-galanya. Inilah jawaban dari 3 pertanyaan ini yang akan menghasilkan akidah. Gitu. Yang menghasilkan keimanan. Ya, Bapak sekalian. Jadi ini kita akan sampai kepada apakah itu kebenaran. Secara mudah, kebenaran itu adalah apa yang disampaikan sama dengan kenyataan. Itulah yang disebut dengan benar. Agak mirip apa yang disampaikan oleh Teh Siti ya. Kenyataan sama dengan apa yang dikatakan. Ya, benar itu adalah pernyataan sama dengan kenyataan. Ini apa? Spidol, pernyataan saya sama dengan kenyataan. Ini kebenaran yang sifatnya langsung. Bisa kita indrai dan bisa kita serap ke dalam benak kita dan kemudian dihukumi dengan informasi sebelumnya.
Itulah yang disebut dengan kebenaran. Ya, contohnya buku, mana ada buku nggak? Ya, spidol. Ini spidol. Apakah ini spidol? Benar. Karena pernyataan dengan kenyataan sama. Apakah bumi itu ada? Ada. Apakah surga itu ada? Ini gimana jawab yang ini nih? Surga itu ada? Ada. Gimana membuktikan bahwa surga itu ada? Ini cat penasab kan? Ya, surga itu ada, masih tanda tanya. Tuhan itu ada? Masih tanda tanya. Karena belum pernah melihat kita Tuhan ya. Kemudian, nah ini. Bila dari surga itu ada, cantik nggak kira-kira? Pernah lihat? Berarti pernyataan tidak bisa dinyatakan. Pernyataan tidak bisa kemudian ada kenyataan. Sama. Tuhan, surga. Hal-hal yang gaib itu nggak bisa kita dekati dengan kebenaran secara langsung. Beda dengan membuktikan spidol, beda dengan membuktikan buku, beda dengan membuktikan laptop, beda membuktikan dengan kursi, beda membuktikan dengan berbagai hal yang bisa kita indrai. Ini sebuah hal yang gaib, yang tidak bisa kita nyatakan pernyataan secara langsung untuk menjadi kenyataan. Ya, oke. Kemudian, apakah bidadari surga itu jumlahnya 10.000? Ini sudah advance lagi ya, karena dalam hadis dinyatakan seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat ini sampai kepada cara untuk berpikir, syarat berpikir itu ada berapa? Ada? Ada berapa? Kita bisa berpikir itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah adanya fakta, al-waqi, ya, fakta yang terindra. Kita nggak bisa berpikir kalau nggak ada yang bisa kita indrai. Ya. Kemudian yang kedua, adanya panca indera. Kalau kita tidak bisa menyerap dari dunia luar ke dalam memori kita, ini kita nggak bisa berpikir. Adanya panca indera. Kemudian yang ketiga, adanya apa? Adanya otak. Ya, untuk menghubungkan antara memori dengan yang keempat, yaitu informasi sebelumnya, maklumatus sabiqah. Ya, jadi langkahnya, kalau kita bisa berpikir, ini adalah spidol. Kenapa kita bisa berpikir bahwa ini spidol? Yang pertama, adanya fakta. Kemudian kita bisa mengindrainya, memegangnya, menciumnya, kemudian juga meraba dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada otak yang bisa mencerap, mencerap dari luar ke dalam memori kita. Ya, itu fungsinya. Otak dihubungkan dengan informasi sebelumnya, maklumatus sabiqat, bahwa fakta yang kita hukumi itu dinamakan spidol. Ya, bisa nggak dulu kalau mengatakan bahwa diajari sejak kecil bahwa ini itu bukan spidol, misalkan ini adalah pensil besar, maka orang akan menyebut semuanya tergantung dengan informasi sebelumnya, maklumatus sabiqat. Maka sebetulnya berpikir itu apa? Berpikir adalah menghubungkan antara fakta dengan maklumat sabiqat yang ditangkap oleh panca indera kita, diolah dalam memori dan otak kita. Itulah yang disebut dengan berpikir tingkat pertama. Mengapa? Karena kebenarannya bisa langsung kita indrai. Nanti saya ajarkan sampai berpikir tingkat keempat lah, kira-kira seperti itu. Gitu ya. Sehingga kemudian kita bisa menghukumi berbagai macam fakta itu dengan sebenar-benar. Ya, nah ada fakta yang terindra. Contoh, ketika saya sampaikan misalkan sebuah kata buruk, apa yang terpikir? Kang Januar, buruk apa? Kendaraan. Masa orang milenial begitu jawabannya? Buruk itu apa? Pesawat. Oke, buruk itu apa? Orang milenial. Ada nggak maskapai namanya buruk? Ada dulu ya, buruk. Yang pertama adalah pesawat. Ini disesuaikan dengan informasi yang diterima. Kemudian, Pak Firman, buruk apa? Ini generasi kolonial. Sama dengan saya.
Buruk apa Pak? Menurut Pak Firman? Apa? Selain pesawat, apa? Tadi ya, kendaraan yang mengantarkan Rasulullah saat Isra Mi'raj gitu ya. Kendaraan Rasul pada saat Isra dan Mi'raj. Oke, kita lihat ya. Ini orang akan mempersepsi buruk itu macam-macam. Coba kita berpikir tentang buruk. Buruk zaman Nabi itu digambarkan seperti ini. Nah, jadi yang mengantarkan dulu Rasulullah dari Isra, itu perjalanan Rasulullah malam hari dari siapa? Dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dilakukan dalam jangka waktu malam. Berarti kan harus cepat, betul kan? Nah, ini orang Arab dulu menggambarkan kendaraan paling cepat di sana pada waktu zaman Rasulullah apa? Kuda. Maka dia bentuknya kuda. Tapi dia harus lebih cepat. Maka dia harus memiliki kecepatan maka pakai sayap. Gitu ya. Tapi harus nyaman. Maka digambarkan halo. Ya, harus nyaman. Pertanyaan jebakan ya. Hati-hati. Maka dulu itu gambarnya seperti ini. Betul, betul. Satu ya. Zaman sahabat itu menggambarkan betul. Jadi beliau menggambarkan itu sebuah kendaraan yang nyaman, cepat, bersayap, kemudian mengantarkan pada waktu malam hari dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam jangka waktu 1 malam. Dan kemudian Mi'raj, naik ke atas. Nah, inilah dulu zaman Rasulullah menggambarkan sebuah maklumat sabiqat dalam diri mereka, informasi sebelumnya, bahwa buruk itu kayaknya kendaraan seperti beginilah. Gitu ya. Tapi apa jawaban milenial hari ini? Buruk zaman sekarang itu ini. Nah, itulah tergantung dengan maklumatus sabiqat. Ya, bagaimana paling cepat? Ya nggak ada lagi pesawat ultrasonik di atas kecepatan suara ya. Kemudian juga pakai jet, turbo dan sebagainya. Ya inilah kendaraan paling cepat. Nah, jadi apakah itu buruk? Nah, ini harus kemudian kita jawab dengan berbagai pengalaman kita. Yang pertama itu terkait dengan fakta. Yang kedua terkait dengan panca indera. Panca indera kita ada berapa? Ya namanya juga panca, ada 5. Sudah berubah ya. Yang pertama adalah penglihatan kita, mata kita. Ini bisa kita lihat. Mata. Kemudian yang kedua, pendengaran kita, bisa kita dengar. Ya. Kemudian yang ketiga, penciuman. Bisa kita cium baunya spidol. Kemudian yang keempat, pengecap pakai apa? Pakai lidah. Kemudian peraba dengan apa? Dengan kulit, ya, bukan dengan tangan, dengan kulit, ya. Jadi panca indera harus ada semua, penglihatan, pendengaran, penciuman, penciuman. Gimana kalau orang yang tuli dan tuna wicara dan tuna rungu, bisa nggak dia berpikir? Kenapa tidak? Tidak ada informasi yang masuk, betul. Jadi kalau orang itu nggak bisa dengar dan nggak bisa lihat, ini dia nggak bisa berpikir. Makanya kalau ada bayi yang lahir, gitu ya, nggak bisa lihat, artinya tunanetra dan tidak bisa mendengar, sudah Pak, dia pasti akan gagal untuk mengekspresikan segala-galanya. Ya, karena dia tidak ada maklumat sabiat yang masuk. Ya, dia nggak bisa lihat. Ketika disampaikan ini spidol, dia nggak bisa dengar, gitu ya. Kemudian tidak bisa melihat, bagaimana, gitu ya. Hanya kemudian meraba-raba tanpa bisa mendengar bahwa ini maklumat sabiqat belum disampaikan. Nah, makanya ya berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keluarga kita menjadi orang-orang yang lengkap panca inderanya, ya. Nah, penglihatan, pendengaran ini menjadi syarat mutlak minimal untuk bisa berpikir. Ya, salah satu di antaranya. Oke, peraba bisa nggak berpikir hanya dengan meraba-raba? Nggak bisa. Kalau hanya meraba saja, nggak bisa berpikir ya. Yang ketiga adanya otak. Nanti otak itu beda dengan kolbu dan beda dengan akal ya. Otak itu tidak sama dengan akal.
Ini nanti ada pembahasan berikutnya, tapi minimal otak kita bisa menyimpan memori. Ya, dia bentuknya seperti ini dan kemudian normal. Ini bisa syarat untuk berpikir. Yang keempat, adanya informasi sebelumnya. Ini siapa ini? Tarzan. Ya, kira-kira Tarzan ketika melihat ayam, dia bisa berpikir nggak mau ayam itu mau digimanain? Ini informasi sebelumnya. Ini teman, ini kawan, gitu ya. Mana teman, mana kawan. Ketika ada sambal, oh ini kawan. Teman, ini lawan, gitu ya. Ketika ada ayam, ini teman. Maka nggak bisa dimakan sama dia. Nah, itu kenapa? Karena tidak ada informasi sebelumnya. Coba kita pertanyaan, bisakah Tarzan berpikir saya ingin makan daging goreng ayam crispy misalkan? Makan daging goreng pakai ayam sebetulnya. Bisa nggak Tarzan? Enggak. Karena Tarzan itu biasanya makan langsung, gitu ya. Ya tahu aja. Tidak bisa. Mengapa? Karena Tarzan tidak diberikan sebuah metodologi cara untuk memulasara ayam. Ya, cara untuk bagaimana menyajikan ayam goreng. Dia tidak ada, dulu itu tidak ada, kan Tarzan itu ceritanya gimana sih? Tarzan itu dulu adalah anak yang dibawa oleh pengembara katanya, kemudian tersesat di hutan, karena orang tuanya meninggal, dia diasuh oleh monyet gitu ya. Kemudian ya dia akan hidup sebagaimana monyet. Nah, maka kemudian dia merangkak seperti ini dan sebagainya. Tidak bisa dia berpikir saya ingin makan daging yang digoreng. Ya. Nah, perlu informasi sebelumnya, perlu diajarkan sebelumnya, perlu maklumat sabiqat, perlu informasi sebelumnya. Ya. Nah, bagaimana akal bisa mencapai kebenaran? Sebetulnya gampang, ya. Yaitu akal pemikiran secara itu memiliki 4 syarat tadi, yaitu ada fakta yang terindra, ada panca indera kita, ada otak kita, dan ada informasi sebelumnya. Ketika menghubungkan antara fakta dengan informasi sebelumnya, inilah yang disebut dengan berpikir. Nah, terkait antara fakta dengan informasi sebelumnya, itulah yang disebut dengan berpikir dan menjadi pemahaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendidik anak itu, untuk mereka bisa berpikir itu, menghukumi sebuah fakta ini, nggak bisa dengan cara kita memberikan, selain memberikan fakta, dan juga memberikan informasi. Ini itu spidol. Coba katakan spidol. Sambil kita tunjukkan spidol. Artinya kita akan berikan faktanya spidol dan informasi sebelumnya bahwa ini adalah spidol. Perlu nggak dimarah-marahi anak itu kalau nggak bisa berpikir? Nggak perlu sebelumnya. Mengapa? Karena yang harus terkait itu antara fakta dengan informasi sebelumnya. Jadi kalau anak kita disebut misalkan dia tidak bisa matematika, jangan dimarahi, bahlul, bodoh, dan sebagainya. Enggak, tapi berikan fakta yang terindra. 1 ditambah 1 itu adalah 2. 2 ditambah 2, 4. Kenapa? 1 ditambah 1. Coba hitung. 1, 2. Itu informasi. Kemudian disampaikan dengan faktanya. Dari mulai rumus-rumus yang paling matematika yang paling dasar sampai kemudian yang paling advance, sama menghubungkan antara fakta dengan informasi sebelumnya. Ketika terkait jadi paham, oh ternyata hukum Pitagoras itu seperti itu. Hukum kekekalan energi itu seperti itu misalkan ya. Ini sebuah pendalaman pembelajaran kita, memberikan fakta yang terindra dan informasi sebelumnya. Ya, baik 5 menit lagi. Mudah-mudahan selesai sampai akidah. Dan ini disebut dengan pemikiran tingkat 1. Ya, pemikiran yang memastikan sebuah hal yang bisa kita indrai secara langsung. Ini disebut dengan kebenaran langsung. Mengapa? Karena bisa kita indrai dan bisa kita serap faktanya dan bisa kita hukumi dengan maklumatus sabiqah. Oke, kita lanjutkan pemikiran tingkat kedua. Ya, terkait dengan kebenaran, ini kita akan bahas dulu. Kebenaran langsung itu bagaimana jika manusia itu membenarkan sesuatu yang tidak kelihatan. Surga Allah Subhanahu wa taala kan nggak kelihatan, ya. Neraka dan ini kira-kira ada apa?
Ada, kalau saya sampaikan di balik tembok ini ada soang, angsa, bisa dibuktikan nggak? Karena nggak kelihatan ya. Ingin tahu yang di dalam tanah. Dalam tanah ini ada apa kira-kira kandungannya? Kemudian yang di dalam samudra yang maha dalam dan juga luas. Kemudian ingin tahu kandungan bumi itu apa saja. Nah, ingin tahu apa yang ada di balik langit. Ya, kemudian ingin tahu apakah surga itu ada, apakah Tuhan itu ada, apakah neraka itu ada. Ini sesuatu yang gaib semua. Gimana caranya membuktikannya? Ini pemikiran tingkat kedua. Kalau tingkat satu gampang, tinggal lihat. Kemudian informasinya kita hubungkan dan kita bisa menghukumi langsung. Ya, ini spidol. Pernyataan dengan kenyataan sama. Bahwa kita nyatakan ini spidol karena kenyataannya bahwa ini adalah bentuk benda yang disebut dengan spidol. Tapi bagaimana kita membuktikan hal-hal seperti ini? Sesuatu yang tidak kelihatan, yang tidak bisa kita indrai, yang kemudian dibalik kekuatan kita untuk mengindrai fakta-fakta tersebut. Bagaimana cara membuktikannya? Nah, ini disebut dengan pemikiran tingkat kedua. Disebut dengan berpikir tidak langsung. Bagaimana caranya? Jika kita ingin membenarkan sesuatu yang tidak kelihatan, jika kita ingin mengetahui sesuatu yang di balik tembok, ingin tahu yang di dalam tanah, ingin tahu yang ada di dalam samudra, ingin tahu yang ada dalam kandungan bumi, ingin tahu yang ada di balik langit, dan apakah Tuhan itu ada, apakah surga itu ada, gimana caranya? Yaitu dengan kita menggunakan, membenarkan sesuatu yang gaib itu adalah sesuatu yang tersembunyi, terhalang, yang lampau, dan yang akan datang dengan cara memakai apa? Dalil. Ya, harus ada dalil. Yang gaib mau kita benarkan harus memakai dalil. Dalil ada berapa? Ada dalil akli, dalil nakli. Ya, kalau kemudian yang gaib disebutkan dalam dalil itu ada, pasti benarnya. Nah, persoalannya bagaimana caranya kita membuktikan kebenaran dalil. Betul nggak begitu? Karena nggak bisa kita kelihatan. Surga, Anda sebutkan dan Anda rasakan bagaimana nikmatnya surga. Bisa nggak? Nggak bisa. Sebatas apa yang disebutkan dalam dalil yang bisa kita pertanggungjawabkan. Ya, benarnya itu kalau dibuktikan dengan dalil. Ya, contoh begini, kita coba terapkan. Nah, ini syarat dalil itu bisa pemikiran yang tingkat satu, dibenarkan secara langsung. Yang kedua, kita bisa menilai dalil itu dengan 3 kriteria. Yang pertama adalah bahwa dalil itu wajib akli, wajib benarnya. Satu alternatif membenarkan kepastian dalil tersebut. Jadi yang pertama, wajibul akli. Kalau kita ngaji kitab yang Imam As-Sulaim, kita akan sampai kepada pernyataan bahwa hal tersebut wajib akli, pasti benarnya. Yang kedua, jaiz akli, bisa benar bisa salah. Nah, ini alternatif. Ya. Yang ketiga adalah mustahil akli. Ini pasti salahnya. Coba kita terapkan ya dalam sebuah hal yang gaib, artinya sebuah pengalaman yang tidak bisa kita lihat, yang sudah tersembunyi, yang masa lalu dan masa akan datang. Itulah yang gaib. Coba kita terapkan. Misalkan begini, di depan kantor kita, ya ini seperti yang di dalam tembok dan sebagainya. Kira-kira kalau kita sebutkan tadi ya, punten sebelum masuk kita ke contoh, kalau disebutkan bahwa di balik tembok ini ada kambing, ya kira-kira mana yang benarnya? Yang wajib akli pasti benarnya, jaiz akli mungkin benarnya, atau mustahil akli pasti salahnya. Mana? Kang Kapris yang mana? Jaiz akli. Kang Ega? Jaiz akli. Kang Ujang? Ya? Mustahil akli. Enggak kayak mustahil akli. Ini masih debat-debat. Nah, kira-kira yang benarnya? Kalau nebak seperti itu pasti salahnya kan.
Ya, bagaimana nilainya? Jawabnya semuanya tidak berpikir. Itu adalah nebak-nebak. Jadi bagaimana caranya? Maka kita harus menggunakan dalil. Ya, dalil apanya? Kita tinggal lihat ke belakang, lihat jalan luhur. Kira-kira ada kambing nggak? Ternyata nggak ada. Nah, berarti kita bisa memastikan tentang kebenaran dalil. Ya, coba bagaimana jika ada dalilnya? Nah, contohnya seperti ini. Ya, memikirkan sesuatu yang lampau. Tadi malam yang lampau ya. Minta waktu 5 menit ya. Nih, ya, malam hari di depan kantor kita ada mobil yang lewat. Ya, ada mobil yang lewat malam hari. Kira-kira setelah saya pulang jam 19.30, setengah 8, ada mobil yang lain yang kemudian lewat di kantor kita. Mana jawabannya? Yang wajib akli, jaiz akli, atau mustahil akli? Jangan terjebak lagi. Ya, harus kemudian ada dalilnya. Karena kita harus menggunakan dalil. Dalilnya apa? Misalkan kita lihat ya, kalau tadi mah kita lihat ke belakang lewat atas, sekarang kita lihat ternyata ada bekasnya. Nah, bekasnya apa? Bekas tapak ban. Bisa dipastikan nggak bekas tapak ban itu wajib akli pasti benarnya adalah tapak ban mobil? Bisa nggak? Iya, karena boleh jadi ini mobil. Kira-kira yang lain lagi apa? Boleh jadi ini gerobak pakai ban mobil. Boleh jadi kemudian ban yang digelinding-gelindingkan gitu ya. Malam-malam ada ajang misalkan yang gelinding-gelindingkan ban bapaknya. Kemudian bisa jadi apa? Bisa jadi sendal. Kalau gini kan bisa sendal. Sendal yang pakai bahan ban. Ya. Dan boleh jadi stempel bentuknya ban gitu-gitu. Nah, mana yang pasti benarnya? Boleh juga digambari. Gambari ban. Ini sebuah hal yang dalilnya mengandung sebuah kemungkinan-kemungkinan dan tidak dipastikan wajib akli. Bagaimana caranya agar kita dapat sebuah jawaban yang pasti benarnya, yang wajib akli, yang pasti benarnya dan tidak mustahil akli apalagi jaiz akli? Maka kita harus menarik ini ke dalam sebuah pernyataan yang paling umum. Apa itu? Nah, menggunakan dalil tersebut, buatlah pernyataan yang nilainya pasti benar. Apa itu? Pasti ada yang membekasinya. Betul kan? Boleh jadi pakai mobil, ya. Boleh jadi pakai gerobak, boleh jadi pakai ban, boleh jadi pakai sandal, stempel, digambari, bahkan mobil sendiri itu pasti jawabannya adalah ada yang membekasinya. Coba kita terapkan dalam menentukan apakah Tuhan itu ada. Ini kan sebuah hal yang gaib, ya. Tuhan itu ada atau tidak ada? Ada. Kenapa ada? Karena ada ciptaan. Ciptaannya itu siapa yang menciptakan? Pokoknya pasti ada yang menciptakan. Itu pasti benarnya. Siapa yang menciptakan? Nah, baru kita merujuk kepada dalil yang tertulis. Ternyata dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allahu khalaqakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan semua hal yang ada dalam kehidupan dunia. Oh, tahu bahwa yang menciptakan itu namanya Allah. Tapi kita pastikan bahwa pencipta menciptakan dan sesuatu yang diciptakan dipastikan pasti ada penciptanya. Gitu. Ya, itulah kebenaran yang sifatnya tidak langsung. Ya, kita akan sum up. Pertama, tadi kebenaran yang langsung dan kebenaran yang gaib yang tidak langsung. Tapi nanti kita akan sebutkan ini kebenaran-kebenaran yang tadi saya tanyakan kepada Pak Tito tentang demokrasi. Contohnya tentang paham demokrasi. Apa yang ingin diketahui tentang demokrasi? Kalau ini pakai pemikiran keberapa? 1 apa 2? 2. Apa 1? Ya, jika pertanyaan demokrasi itu apa? Tinggal kita rujuk kepada buku. Nah, demokrasi itu kedaulatan di tangan rakyat. Ya, jawaban itu benar atau salah? Ini pakai
kebenaran tingkat 2. Benar Teh Reni, yaitu tidak langsung. Tinggal kita rujuk kepada orang yang menggagasnya, bahwa demokrasi itu kedaulatan di tangan rakyat. Ya. Tapi kalau kemudian kita tanya, ya, apakah demokrasi itu benar atau salah? Nah, ini harus memakai pemikiran tingkat ketiga. Ini advance, ya. Contoh isme-isme, ya, nasionalisme, kolonialisme, dan sebagainya. Apakah nasionalisme itu benar atau salah? Ya, perbuatan yang harus kita opinikan. Membunuh itu apa? Ya, kalau membunuh itu apa? Kita bisa merujuk kepada definisi pembunuhan. Ya, tapi kalau membunuh itu benar atau salah? Nah, ini harus memakai pemikiran tingkat ketiga. Kawin itu apa? Kalau pertanyaannya definitif, ini bisa kita rujuk, ya. Tapi kalau disebutkan kawin itu benar atau salah, nah ini harus kemudian memakai pemikiran tingkat ketiga. Perang itu apa? Ya, perang itu benar atau salah? Ini memakai pemikiran tingkat ketiga. Ya, terorisme itu apa? Kita rujuk kepada orang yang menyampaikan definisinya. Tapi kalau pertanyaan terorisme itu benar atau salah, nah ini harus memakai pemikiran tingkat ketiga. Ya, jadi dari mana asal muasal manusia, alam semesta dan kehidupan ini? Ini bentar. Kalau kita berpikir menggunakan akal, ya, maka kita akan sampai kepada kesimpulan, ya, berpikir menggunakan akal, manusia, alam semesta, manusia dan kehidupan. Inilah yang terkategori menjadi sesuatu penciptaan dari pencipta. Ada nggak yang di luar daripada manusia, alam semesta dan kehidupan? Makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Gaib jin, bagian daripada kehidupan, bagian daripada alam semesta. Apalagi? Semuanya bisa kita kategorikan menjadi 3 hal ini. Manusia dengan kehidupannya secara pribadi dan sesuatu yang di luar daripada manusia yang bisa digunakan oleh manusia. Itulah alam semesta. Manusia, alam semesta dan kehidupan. Ya. Nah, ini semua siapakah yang menciptakan? Ya. Nah, manusia, bagaimana sifatnya? Bisakah manusia menjadi pencipta alam semesta dan kehidupan? Alam semesta bisakah menciptakan manusia dan kehidupan? Kehidupan sendiri apakah bisa menciptakan manusia dan alam semesta? Nah, itu ternyata kita akan bedah satu persatu. Manusia itu sifatnya bagaimana? Pertama, manusia itu sifatnya terbatas, betul nggak? Saya tinggi 170. Kalau sudah 170 bisa nggak naik sampai kemudian tak terhingga? Nggak bisa, terbatas. Kemudian teratur, harus kemudian istirahat, betul nggak? Tanpa istirahat manusia bisa mati. Harus kemudian makan, minum dan sebagainya, dia diatur oleh sebuah aturan alamiahnya. Kemudian dipaksa, ya, dipaksa menggunakan alat-alat bantu dan sebagainya. Kemudian lemah, serba kurang, dan bergantung kepada yang lain. Demikian juga alam semesta, ya, sifatnya terbatas, tumbuhan, hewan dan sebagainya, jin dan sebagainya sifatnya terbatas, ya. Kemudian juga teratur oleh diatur aturan tertentu, kemudian terpaksa, lemah dan bergantung kepada yang lain. Demikian juga kehidupan, dia sifatnya personal, gitu ya. Ya, kemudian juga terbatas, teratur, terpaksa, lemah, serba kurang dan bergantung kepada yang lain. Nah, ini itu memastikan bahwa dia mustahil untuk dilabeli sebagai pencipta. Dia mustahil bersifat azali. Azali itu apa? Sebab muasal kehidupan, sebab muasal penciptaan. Ya, dia sebagai bagian daripada yang diciptakan, bukan pencipta. Nah, sehingga kalau kemudian dia ajali, pasti ada yang menciptakan di luar daripada alam semesta manusia kehidupan. Ya, sifat pencipta itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah pencipta ada yang menciptakan. Yang kedua, pencipta, dan tentu ini batil. Kalau pencipta itu ada yang menciptakan, berarti ya dia makhluk. Berarti dia makhluk dari pencipta. Yang kedua, menciptakan dirinya sendiri. Ini benar apa salah? Salah, karena dia sebagai makhluk dan sebagai pencipta. Gak mungkin sifat makhluk disatukan dengan sifat pencipta. Ini juga batil. Dan yang paling benar itu adalah
Dia sifatnya azali, sebab muasal segala sesuatu. Inilah pencipta. Nah, jadi pencipta itu juga wajibul wujud, wajib adanya. Jadi yang namanya pencipta itu, yang benar itu dia azali, menjadi asal muasal segala sesuatu penciptaan dan wajib adanya. Wajibul wujud. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya, pertanyaan akidah yang pertama, dari mana asal manusia kehidupan? Dari pencipta. Dengan menggunakan akal manusia mampu untuk menjawab dengan benar, ya. Jawabnya pasti ada penciptanya. Betul. Jadi pertanyaan tadi tentang kehidupan, ya. Ini lahir, ini mati, dari mana asal muasal kehidupan? Jawabannya adalah pasti ada penciptanya. Ya. Pencipta tersebut sifatnya azali dan wajibul wujud, muasal segala sebab dan wajib adanya. Ya. Kemudian jika akal dapat memastikan adanya pencipta, apakah itu sudah cukup? Belum cukup. Nanti kita akan lanjutkan kepada apa tujuan pencipta menciptakan alam semesta, manusia, dan kehidupan. Nah, ini akan lebih seru lagi, ya. Jadi insya Allah pekan depan kita akan jawab tentang kenapa pencipta menciptakan alam semesta, manusia, dan kehidupan. Ya, baik, untuk kali ini kita cukupkan di sini dulu. Sudah 10.15, ada waktu 15 menit untuk siap-siap ke tempat kerja. Kemudian nanti jam 11:30 kita akan melaksanakan sholat Jumat. Baik, walaupun demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kebaikan kepada kita semua atas kajian kita. Kita semua diberikan sebuah kepahaman dan juga kemudahan kita untuk memahami tentang ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami tentang ilmu-ilmu syariat dan juga ilmu akidah, sehingga kemudian kita bisa memastikan kehidupan kita senantiasa di atas garis siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus lagi, Ajel. Ajel. Berkah memberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu jam lebih lah, jam 15. Terus kemarin ketika